ada sesuatu di dalam dirimu yang sebenarnya sudah lelah menjelaskan, lelah membela mimpi, lelah dianggap berlebihan. Namun malam ini atau siang ini, kapanpun engkau mendengarkan kata-kata ini, semesta sedang menarikmu duduk sebentar, agar engkau bisa melihat perjalananmu dari sudut yang lebih tinggi, lebih jernih, lebih penuh kasih pada diri sendiri. Engkau mungkin masih mengingat satu momen itu, saat engkau dengan polos bercerita tentang mimpimu, ingin keluar dari keterbatasan, ingin membahagiakan orang tua, ingin punya pekerjaan atau karya yang membuatmu tidak lagi dihina oleh keadaan, ingin membangun sesuatu yang besar dari hidup yang tampak kecil. Engkau berbicara dengan mata berbinar, dengan kata-kata yang mungkin sedikit berantakan, tetapi jujur. Dan di hadapanmu ada tawa. Tawa yang awalnya samar, seperti sekadar gurauan ringan, lalu berubah menjadi ejekan. Mereka menunduk sambil tersenyum miring, saling pandang, dan mengucapkan kalimat-kalimat halus yang sebenarnya berarti, paling juga tidak akan terjadi. Di detik itu, ada sesuatu yang retak di dalam dirimu. Engkau tidak hanya merasa malu, engkau merasa direndahkan. Seperti mimpi yang tadi begitu bercahaya, tiba-tiba dilempar ke tanah dan diinjak-injak dengan kata-kata sinis. Engkau mulai mempertanyakan, apakah mimpiku memang terlalu tinggi? Apakah aku memang hanya bahan tertawaan? Apakah aku ini memang tidak pantas untuk bermimpi sejauh itu? Jiwa terpilih yang sering terluka dalam diam, engkau tidak sendirian. Ada begitu banyak jiwa yang mengalami hal serupa, tetapi malam ini kita bicara tentang dirimu dulu. Tentang semua detik ketika engkau pulang dengan dada ngilu, menahan tangis agar tidak jatuh di hadapan orang lain, lalu menghukum diri sendiri karena merasa terlalu berharap banyak. Betapa sering engkau pura-pura ikut tertawa, padahal yang mereka tertawakan adalah hidup yang ingin engkau ubah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengucapkan terima kasih karena engkau tetap bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena engkau tidak mematikan suaramu sepenuhnya, meski berkali-kali engkau ingin menyerah. Terima kasih karena engkau masih memberi kesempatan pada dirimu untuk mendengar kata-kata seperti ini. Dan sebagai bentuk kecil dari energi saling menguatkan, jika engkau merasa terbantu, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang nanti bisa engkau terima tepat di waktu yang engkau butuhkan. Lalu, tuliskan di kolom komentar satu kata yang menggambarkan keadaan batinmu hari ini, dan jelaskan alasannya. Satu kata saja, jujur apa adanya, agar semesta juga tahu bagaimana harus memelukmu. Mungkin lelah, berjuang, bangkit, tenang, atau kata apapun yang paling jujur dari dalam dirimu. Jiwa terpilih. Mereka menertawakan mimpimu bukan karena mimpi itu tidak mungkin, tetapi karena mereka tidak sanggup membayangkan diri mereka sendiri berjalan sejauh itu. Seringkali, tawa mereka adalah tameng untuk menutupi rasa takut di dalam diri mereka sendiri. Takut melihat seseorang yang mereka anggap biasa saja, tiba-tiba berani melompat keluar dari barisan. Takut menyaksikan lahirnya versi baru dirimu yang tidak lagi bisa mereka kendalikan dengan omongan. Takut bahwa jika engkau berhasil, semua alasan mereka untuk tetap diam dan stagnan akan runtuh. Engkau perlu tahu ini. Terkadang, Tuhan membiarkan dirimu ditertawakan bukan karena Dia ingin mempermalukanmu, tetapi karena Ia sedang membersihkan lingkaranmu. Dengan cara itu, engkau dipaksa untuk melihat siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya menunggu momen untuk menjatuhkanmu. Dengan cara itu, engkau belajar berjalan dengan lebih hening, lebih dalam, lebih terarah. Engkau berhenti menjelaskan semua rencanamu. Engkau berhenti melemparkan mimpimu ke ruang yang tidak sanggup menghargainya. Engkau mulai menyimpan sebagian besar percakapanmu dengan Tuhan di dalam hati, bukan di meja tongkrongan.
Di malam yang sepi, ketika semua tertidur, engkau masih terjaga. Bukan hanya karena tugas, kerja, atau kelelahan, tetapi karena ada sesuatu yang terus memanggilmu dari dalam dirimu sendiri. Engkau membuka buku, menonton video, mencari ilmu, memperbaiki keterampilan, mengasah cara berpikirmu. Mungkin hasilnya belum terlihat saat itu, tetapi semesta mencatat setiap detik usahamu. Ketika orang lain mengulang-ulang cerita lama, engkau diam-diam menulis cerita baru. Ketika mereka menghabiskan waktu untuk menertawakan langkah orang lain, engkau justru memegang erat arah langkahmu sendiri, meski masih gemetar. Pelan-pelan, sesuatu mulai berubah. Cara engkau memandang dunia berubah. Dulu engkau mudah terbakar oleh ejekan, sekarang engkau lebih cepat sibuk memperbaiki diri. Dulu engkau ingin mereka mengerti, sekarang engkau mulai mengerti bahwa tidak semua orang memang layak menjadi saksi jarak tempuh perjalananmu. Dulu engkau ingin meyakinkan mereka bahwa engkau bisa, sekarang engkau sadar bahwa yang paling penting adalah meyakinkan dirimu sendiri. Inilah titik yang seringkali tidak disadari. Saat engkau berhenti memaksa dirimu diterima oleh lingkungan yang salah, energi di dalam dirimu mulai bergerak ke arah yang benar. Engkau berhenti mengukur mimpimu dengan standar orang yang tak berani beranjak. Engkau berhenti menerjemahkan dirimu ke bahasa orang yang memilih diam di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Engkau mulai menata ulang hidupmu. Mungkin langkahmu masih kecil, tetapi sekarang setiap langkah memiliki kesadaran. Engkau mulai memilah hubungan, membatasi akses orang-orang yang hanya datang untuk menguras energimu. Engkau mulai menyadari bahwa mimpi tidak tumbuh subur di tanah yang hobi mencaci. Lalu tiba satu musim baru, musim di mana hasil kecil dari usahamu mulai tampak. Bukan selalu berupa harta yang berlimpah, tetapi berupa dirimu yang jauh lebih tenang, lebih terlatih, lebih kuat, lebih cerdas dalam menyikapi hidup. Engkau mulai bisa berkata tidak pada hal-hal yang dulu membuatmu hancur. Engkau mulai berani menarik batas yang sehat. Engkau mulai tahu mana kesempatan yang memang untukmu dan mana jebakan yang dibungkus pujian manis. Dan perlahan, dunia luar mulai melihat perubahan itu. Mereka yang dulu menertawakanmu mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Ada yang pura-pura tidak pernah berkata kasar. Ada yang tiba-tiba bersikap manis, seolah tidak pernah meremehkanmu. Ada yang mulai bertanya, "Kok bisa kamu begini sekarang?" Ada pula yang diam-diam memantau, mencari-cari celah agar bisa menemukan satu titik lemah untuk dijadikan bahan gosip berikutnya. Namun ada satu hal yang membuat mereka gelisah. Engkau tidak lagi seperti dulu. Engkau tidak lagi mudah terpancing. Engkau tidak lagi mudah berhenti hanya karena sebuah tawa sinis. Engkau mulai berdiri dengan cara yang baru. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan yang anehnya justru membuat mereka takut. Takut karena mereka menyadari bahwa engkau kini menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka kontrol. Engkau menjadi ancaman, bukan dalam arti engkau akan menyakiti mereka, tetapi karena kehadiranmu sendiri mengancam kenyamanan palsu yang mereka bangun. Jiwa terpilih, ancaman terbesar bagi mereka yang suka meremehkan bukanlah orang yang membalas dengan amarah, melainkan orang yang diam-diam tumbuh melampaui batas yang pernah mereka tertawakan. Ancaman terbesar bagi hati yang iri adalah melihat seseorang yang dulu menjadi bahan olok-olok justru tumbuh menjadi sosok yang tenang, dewasa, dan tetap lembut meski sudah disakiti berkali-kali. Ancaman terbesar bagi ego yang rapuh adalah menyadari bahwa doa yang dulu mereka anggap lelucon kini mulai dikabulkan satu persatu oleh Tuhan. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap keputusanmu untuk tetap maju sudah mengguncang banyak hal di sekitar mereka. Engkau memilih belajar ketika mereka memilih menertawakan. Engkau memilih memperbaiki diri ketika mereka memilih mengulang sikap yang sama setiap hari. Engkau memilih menata hidupmu ketika mereka memilih memelihara kebiasaan
yang hanya memuaskan diri sesaat. Dan sekarang, semesta hanya sedang menunjukkan perbedaan hasil dari pilihan itu. Namun, di tengah semua ini, ingatlah sesuatu yang sangat penting. Engkau tidak diciptakan untuk balas dendam. Engkau tidak ditumbuhkan oleh Tuhan hanya agar bisa berkata, "Lihat kan, kalian salah." Perjalananmu jauh lebih luhur dari sekadar pembuktian di hadapan mata yang sempit. Engkau memang menjadi ancaman, tetapi bukan sebagai sosok yang membawa luka baru, melainkan sebagai tanda bahwa ada cara lain untuk hidup selain menertawakan mimpi orang lain. Engkau menjadi ancaman bagi kebohongan, kemunafikan, dan kemalasan mental yang selama ini dibiarkan tumbuh. Ketika engkau melangkah ke tahap ini, luka-luka lama mungkin akan muncul kembali ke permukaan. Ingatan tentang ejekan, tawa, kata-kata merendahkan, semua bisa terasa hidup kembali. Itu wajar, karena untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, engkau perlu menata ulang isi hatimu. Tidak apa-apa jika engkau masih merasa marah, kecewa, atau sedih. Akui saja perasaan itu, peluk diri sendiri, dan katakan dalam hati, "Aku berhak terluka, tapi aku juga berhak sembuh." Jiwa terpilih. Di dalam luka itu, sebenarnya ada sebuah pelajaran yang sangat dalam, bahwa engkau selama ini terlalu murah hati memberikan akses kepada orang yang tidak menjaga cara bicaranya. Bahwa engkau perlu berhenti menjadikan semua orang sebagai juri hidupmu. Bahwa engkau perlu belajar membedakan mana kritik yang lahir dari ketulusan, dan mana ejekan yang lahir dari ketakutan. Semesta tidak sedang menghukummu ketika membiarkan mereka menertawakanmu. Semesta sedang mengajarkanmu untuk memilih siapa yang boleh tinggal di sampingmu saat engkau naik kelas. Sekarang bayangkan dirimu berdiri di sebuah titik tinggi. Bukan tinggi secara fisik, tetapi tinggi secara kesadaran. Engkau menengok ke belakang, melihat versi dirimu yang dulu penuh tangis, penuh keraguan, penuh rasa bersalah karena berani bermimpi. Tersenyumlah pada versi dirimu yang dulu itu. Tanpanya, engkau tidak akan sampai di tempatmu berdiri sekarang. Tanpa semua air mata itu, engkau tidak akan punya kedalaman untuk memahami arti kekuatan yang sesungguhnya. Dan ketika engkau menengok ke sekeliling, engkau akan melihat orang-orang yang dulu menertawakanmu. Beberapa wajah mungkin terlihat sama, namun kali ini engkau memandang mereka dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan rasa ingin balas dendam, melainkan dengan pemahaman. Mereka menertawakanmu karena mereka tidak mengenal kapasitasmu. Mereka menertawakanmu karena mereka tidak mengenal luka dan doa yang engkau bawa dalam diam. Mereka menertawakanmu karena mereka juga pernah ditertawakan, dan tanpa sadar meneruskan pola itu padamu. Di titik ini, engkau memiliki dua pilihan. Tetap terjebak dalam lingkaran ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, atau melangkah maju dengan tenang karena engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ketahuilah, pembuktian yang paling kuat bukanlah kalimat yang engkau ucapkan, tetapi kualitas hidup yang perlahan engkau bangun, cara engkau mengambil keputusan, cara engkau menjaga hati, cara engkau tetap bersyukur meski perjalananmu belum sempurna. Jiwa terpilih, kekuatanmu bukan hanya pada mimpimu, tetapi pada keberanianmu untuk terus melangkah meski engkau pernah dipermalukan. Kekuatanmu bukan hanya pada hasil yang terlihat, tetapi pada proses panjang yang tidak disaksikan siapapun kecuali dirimu dan Tuhan. Kekuatanmu bukan hanya pada apa yang engkau capai nanti, tetapi pada siapa engkau menjadi sepanjang perjalanan. Semesta kini sedang mengatur ulang posisi. Mereka yang dulu nyaman meremehkan, perlahan dipaksa bercermin, dan engkau yang dulu menjadi bahan tertawaan, perlahan ditunjukkan sebagai seseorang yang tidak bisa lagi disederhanakan hanya dengan satu kata, bercanda. Engkau adalah ancaman bagi setiap pola yang ingin menahanmu tetap kecil.
Ancaman bagi setiap suara yang berkata, "Tidak usah mimpi terlalu tinggi." Ancaman bagi setiap energi yang mencoba memadamkan cahaya yang Tuhan titipkan padamu. Namun, biarlah ancaman itu bekerja dalam diam. Engkau tidak perlu mengumumkannya. Engkau tidak perlu mengumbar kalimat, "Tuh, kan, sekarang kamu lihat aku." Karena jiwa yang benar-benar besar tidak sibuk menunjuk-nunjuk, ia sibuk berterima kasih. Berterima kasih pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Berterima kasih pada diri sendiri yang tidak menyerah. Bahkan berterima kasih secara diam-diam kepada mereka yang pernah menertawakan, karena tanpa sadar mereka menjadi bahan bakar untuk menguatkan tekadmu. Pada akhirnya, engkau tidak tumbuh untuk menakuti siapapun. Engkau tumbuh untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika pada prosesnya kehadiranmu membuat beberapa orang gelisah, biarkan itu menjadi urusan mereka dengan nurani mereka masing-masing. Tugasmu hanya satu, terus berjalan. Menjaga hatimu tetap lapang, pikiranmu tetap jernih, dan mimpimu tetap engkau peluk dengan penuh kesadaran. Ingatlah ini baik-baik. Engkau tidak lagi berada di titik awal. Engkau mungkin belum sampai di tempat yang engkau bayangkan, tetapi engkau juga sudah jauh melampaui dirimu yang dulu. Dan di antara dua titik itu, ada ribuan langkah kecil yang pantas engkau syukuri. Engkau boleh memberi ruang bagi perasaan sedih, tetapi jangan beri ruang bagi kata-kata mereka untuk lagi-lagi mendefinisikan siapa engkau. Jiwa terpilih. Ketika suatu hari nanti engkau melihat orang-orang yang dulu menertawakanmu tiba-tiba menjadi lebih hati-hati di depanmu, lebih sopan, atau bahkan diam, jangan heran. Itu bukan karena engkau berubah menjadi sosok yang menakutkan, tetapi karena energi di dalam dirimu telah naik kelas. Mereka merasakan kehadiran yang berbeda. Kehadiran seseorang yang sudah dilembutkan oleh luka, dikuatkan oleh doa, dan ditajamkan oleh proses panjang. Jika suatu saat mereka datang kembali, entah untuk meminta maaf atau sekadar berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, engkau berhak menentukan cara menyikapinya. Engkau boleh memaafkan dari jauh. Engkau boleh menjaga jarak tanpa benci. Engkau boleh membuka sedikit ruang jika hatimu sudah cukup kuat. Yang jelas, engkau tidak lagi berkewajiban mengecilkan dirimu agar mereka merasa nyaman. Engkau adalah jiwa yang terpilih untuk menyadari satu kebenaran penting, bahwa tidak ada tawa manusia yang bisa mengalahkan rencana Tuhan atas hidupmu. Bahwa tidak ada ejekan yang lebih kuat dari satu doa yang engkau panjatkan dengan hati pecah namun tetap percaya. Bahwa tidak ada hinaan yang lebih besar dari cinta Tuhan yang diam-diam melindungimu di balik setiap kegagalan. Malam ini atau kapanpun engkau mendengarkan ini, semesta mengundangmu untuk berdamai dengan masa lalu di mana mimpimu pernah dijadikan lelucon. Tarik napas sekali lagi, perlahan. Bayangkan semua tawa yang pernah melukaimu. Lalu bayangkan dirimu berdiri sekarang. Tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang belajar, bangkit, dan tumbuh melalui semua itu. Engkau adalah bukti bahwa bahan tertawaan hari ini bisa menjadi sosok yang mereka waspadai besok hari. Engkau adalah bukti bahwa doa yang diremehkan bisa menjadi kenyataan yang membuat banyak kepala tertunduk. Engkau adalah bukti bahwa Tuhan tidak memilih jiwa sembarangan untuk menanggung proses seberat ini. Jiwa terpilih, teruslah melangkah. Jaga hatimu, rawat mimpimu. Dan ketika suatu saat engkau tiba di tempat yang dulu pernah engkau ceritakan dengan mata berkaca-kaca, ingatkan dirimu. Engkau sampai ke sana bukan untuk menertawakan balik, tetapi untuk membuktikan bahwa menanggapi hidup dengan cinta, kesabaran, dan keteguhan jauh lebih kuat daripada menanggapinya dengan cemoohan. Biarkan mereka yang dulu menertawakan mimpimu perlahan menyadari sendiri
orang yang pernah mereka jadikan bahan candaan, kini adalah sosok yang kehadirannya saja sudah menjadi ancaman bagi semua hal yang ingin menahanmu tetap kecil. Dan engkau dalam diam hanya perlu tersenyum dan berbisik dalam hati, "Aku tidak lagi hidup untuk memenuhi bayangan kalian. Aku hidup untuk memenuhi panggilan Tuhanku dan untuk menghormati jiwa yang sejak dulu kalian remehkan tetapi tidak pernah berhenti bangkit." Jiwa terpilih, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Engkau sudah melihat dirimu berdiri lebih tinggi dari luka-luka lama. Engkau sudah menyadari bagaimana ejekan mereka perlahan berubah menjadi kegelisahan yang mereka simpan sendiri. Sekarang, mari kita bawa perjalanan ini ke ranah yang lebih halus, lebih sunyi, lebih dalam di ruang batinmu. Sebab ancaman yang sesungguhnya bukan hanya tentang pencapaian lahiriah, tetapi tentang siapa engkau menjadi di dalam dirimu sendiri. Selama ini, mungkin engkau bertanya dalam diam, "Kenapa aku begitu terpengaruh oleh tawa mereka?" Engkau mungkin merasa rapuh, merasa dirimu terlalu sensitif, terlalu mudah sakit hati. Padahal, di balik rasa perih itu, ada sesuatu yang sangat mulia. Engkau peduli. Engkau peduli pada pandangan orang lain, bukan semata-mata karena ingin dipuji, tetapi karena jauh di dalam dirimu ada bagian yang ingin meyakinkan dunia bahwa engkau tidak ingin menyia-nyiakan hidup ini. Engkau ingin buktikan bahwa hidup yang Tuhan titipkan ini layak dijalani dengan sungguh-sungguh. Namun dunia tidak selalu mampu menangkap ketulusan itu. Beberapa orang hanya melihat permukaan. Mereka melihat mimpi besar, tetapi tidak melihat ketakutanmu saat menuliskannya. Mereka melihat rencanamu, tetapi tidak melihat malam-malam ketika engkau berbaring dengan dada sesak, mempertanyakan apakah engkau benar-benar mampu. Mereka melihat keberanianmu mengucap keinginan, tetapi mereka tidak tahu berapa kali engkau hampir tidak berani bicara karena takut dianggap berlebihan, jiwa terpilih. Disinilah seringnya engkau terluka, ketika niat baikmu bertemu dengan orang yang belum selesai dengan lukanya sendiri. Ada orang yang telah lama memenjarakan dirinya di ruangan kecil bernama "Aku segini saja sudah cukup." Ketika mereka melihatmu berdiri di ambang pintu yang lebih besar, mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sebagian akan berkata, "Hebat ya kamu, semoga bisa tercapai, dan sungguh orang-orang seperti ini adalah anugerah." Namun sebagian lagi, alih-alih terinspirasi, justru merasa terancam, lalu memilih cara paling mudah, menertawakan. Tawa itu seringkali bukan sekadar lelucon. Tawa itu adalah cara mereka menekan rasa cemas di dalam diri sendiri. Tawa itu adalah tirai tipis yang menutup ketakutan mereka bahwa mungkin mereka telah menyia-nyiakan kesempatan hidup. Dan engkau, tanpa sengaja, menjadi cermin yang memantulkan semua hal yang mereka hindari dari diri mereka sendiri. Karena itu, mereka mencoba memecahkan cermin itu. Bukan dengan pukulan fisik, tetapi dengan kalimat-kalimat merendahkan, sindiran, dan candaan yang menusuk pelan. Mereka berharap, jika cermin itu retak, mereka tidak perlu lagi melihat apa yang harusnya mereka perbaiki pada diri sendiri. Mereka berharap, jika mereka berhasil membuatmu ragu pada mimpimu, mereka bisa kembali merasa aman dengan kehidupan yang tidak bergerak. Namun, apa yang terjadi? Engkau tidak pecah. Engkau mungkin retak, tetapi retakan itu tidak memusnahkanmu. Retakan itu justru membuat cahaya masuk, memberi ruang bagi kesadaran baru, membuatmu perlahan mengerti bahwa tidak semua orang sanggup menjadi saksi perjalananmu. Tidak semua telinga sanggup menampung kejujuran mimpimu, dan tidak semua hati punya kapasitas untuk benar-benar ikut bahagia ketika engkau tumbuh. Dari sinilah proses penataan ulang hidupmu dimulai. Awalnya engkau mungkin masih sering kembali ke lingkaran yang itu-itu saja, karena engkau belum punya pilihan lain. Engkau masih duduk di meja yang sama, mendengar candaan yang sama, ikut tertawa padahal jiwamu menangis. Engkau mencoba menyatu, meski batinmu berbisik bahwa engkau tidak lagi sepenuhnya cocok di sana. Namun perlahan,
Semesta mulai menunjukkan tanda-tanda halus. Mungkin lewat rasa tidak nyaman yang kian pekat ketika engkau dipaksa, pura-pura tidak serius. Mungkin lewat kejenuhan yang tidak bisa dijelaskan saat engkau mendengar obrolan yang hanya berputar di lingkaran gosip. Mungkin lewat rasa kosong setiap kali engkau pulang dan bertanya, "Kenapa habis kumpul aku malah merasa lelah secara batin?" Itu bukan sekadar bad mood. Itu adalah jiwa yang sedang memberi kode. Tempat ini tidak lagi memberi makan pada pertumbuhanmu. Cara bicara seperti ini tidak lagi selaras dengan arah yang ingin engkau tuju. Lingkaran ini lebih suka memelihara candaan daripada menumbuhkan keberanian. Di titik itu, engkau mulai belajar sesuatu yang sangat penting. Bahwa mengubah hidup bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi juga soal memilih suasana. Suasana pembicaraan, suasana hati, suasana lingkungan, suasana energi di sekitar. Engkau mulai mengerti bahwa mimpi memerlukan tanah yang tepat untuk tumbuh, dan tanah itu adalah kombinasi dari nilai, kebiasaan, dan cara pandang manusia di sekelilingmu. Maka engkau mulai mundur perlahan. Mungkin tidak langsung hilang, mungkin tidak langsung putus hubungan, tapi engkau mengurangi frekuensi hadir di ruang-ruang yang membuat jiwamu mengecil. Engkau lebih sering memilih menyendiri, bukan karena antisosial, tetapi karena engkau merasa lebih damai ketika bersama dirimu sendiri dan Tuhan. Di kesendirian itu, engkau mulai mengobrol lebih jujur dengannya. Engkau bercerita tentang mimpi yang pernah ditertawakan. Engkau mengakui ketakutanmu, kegagalanmu, kebingunganmu, namun engkau juga bercerita tentang tekadmu, tekad untuk tidak menyerah, tekad untuk mencoba lagi walau pelan, tekad untuk tidak mematikan harapan, dan Tuhan yang Maha Mendengar tidak menertawakanmu. Ia tidak memandangmu seperti manusia yang mengukurmu dari seberapa besar peluangmu gagal. Ia melihat hatimu. Ia melihat seberapa sering engkau menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang lain. Ia mendengar doa-doa yang engkau bisikan sambil berkata, "Aku takut, tapi aku tidak mau berhenti." Jiwa terpilih. Inilah salah satu titik balik terbesar yang mungkin tidak engkau sadari. Saat engkau berhenti menjadikan manusia sebagai hakim atas mimpimu dan mulai menempatkan Tuhan sebagai pusat. Saat engkau berhenti mengemis pengakuan dan mulai menguatkan fondasi batinmu sendiri. Saat engkau berhenti memaksa orang lain percaya dan mulai fokus membuktikan kepada dirimu bahwa engkau rela berproses. Di sini, ancamanmu mulai tumbuh tanpa disadari. Bukan ancaman dalam bentuk keberingasan, tetapi ancaman dalam bentuk ketenangan. Ketenangan orang yang tahu bahwa arah hidupnya tidak lagi bisa begitu saja digeser oleh komentar manusia. Ketenangan orang yang paham bahwa penolakannya hari ini mungkin adalah perlindungan Tuhan agar ia tidak masuk ke ruang yang salah. Ketenangan orang yang mengerti bahwa tawa orang lain tidak lagi layak menggoyahkan pendiriannya. Lalu apa yang terjadi ketika ketenangan ini mulai tampak? Mereka yang dulu bebas berbicara tentangmu mulai menahan kata-katanya. Ada sesuatu dari caramu duduk, berdiri, memutuskan, dan merespon yang membuat mereka tidak lagi sebebas dulu. Mereka mulai sadar, engkau bukan lagi sosok yang mudah dijadikan bahan bercanda. Engkau bukan lagi orang yang akan langsung pecah hanya karena satu kalimat merendahkan. Engkau telah menjadi seseorang yang kehadirannya membawa pesan. Aku menghargai diriku sendiri sekarang, dan aku tidak akan tinggal lama di ruang yang tidak tahu cara menghargai. Inilah titik di mana engkau perlahan menjelma menjadi ancaman bagi pola lama, ancaman bagi budaya bercanda yang kelewat batas, ancaman bagi kebiasaan meremehkan mimpi orang lain. Ancaman bagi mereka yang selama ini merasa lebih unggul hanya karena mereka lebih dulu tertawa. Namun di saat yang sama, engkau juga diberikan pilihan oleh semesta. Apakah engkau akan menjadikan posisi baru ini sebagai alasan untuk mengangkat dagu dan membalas dengan hinaan yang sama tajamnya?
Atau engkau memilih jalur yang lebih sulit namun lebih mulia, tetap lembut, tetap berwibawa, tetap menjaga batas tanpa menjatuhkan dirimu ke tingkat yang sama dengan mereka? Jiwa terpilih. Engkau dipanggil bukan untuk meniru cara mereka melukai, tetapi untuk menyelesaikan siklus luka itu di dalam dirimu. Karena jika engkau yang dulu ditertawakan, sekarang membalas dengan tawa yang sama menusuknya, maka pola itu hanya berpindah pelaku, tidak pernah benar-benar berhenti. Namun jika engkau memilih untuk tetap menjaga kehormatan hatimu, memaafkan seperlunya, menjaga jarak secukupnya, dan tetap berfokus menumbuhkan hidupmu, maka di titik itulah siklus itu berakhir pada dirimu. Engkau menjadi generasi yang memutus rantai. Rantai hinaan, rantai meremehkan, rantai bercanda yang menyakiti. Bukan hal yang mudah. Ada hari-hari ketika engkau mungkin merasa ingin sekali menunjukkan keberhasilanmu ke wajah orang-orang yang dulu menertawakan. Engkau ingin mengatakan, "Tuh kan, aku bisa." Engkau ingin melihat mereka terdiam, ingin melihat senyum meremehkan itu pudar. Keinginan ini manusiawi, jangan engkau benci. Engkau boleh mengakui bahwa dirimu pernah ingin diakui, namun setelah mengakuinya, tanyakan dengan lembut pada batinmu, apakah aku benar-benar ingin hidupku hanya menjadi panggung pembuktian bagi orang-orang ini? Bukankah hidupku terlalu berharga jika hanya dijadikan ajang balas dendam halus? Apakah aku ingin energiku habis untuk menoleh ke belakang, sementara masa depanku menunggu di depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mengupas lapisan motif di balik mimpimu. Awalnya, mimpimu mungkin berisi campuran. Sebagian karena ingin membahagiakan orang-orang yang engkau sayang, sebagian karena ingin keluar dari kesempitan, sebagian karena ingin membungkam tawa mereka. Namun semakin engkau tumbuh, semesta akan mengajakmu memurnikan niat itu. Dari ingin membalas, menjadi ingin bermanfaat. Dari ingin membuktikan, menjadi ingin menjalani panggilan. Dari ingin mengalahkan orang lain, menjadi ingin mengalahkan versi dirimu yang takut dan ragu. Ketika niat ini menjadi lebih jernih, engkau akan merasakan perubahan halus di hatimu. Engkau tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apakah mereka menertawakanmu atau tidak. Tawa mereka menjadi seperti suara samar yang berlalu bersama angin. Bukan berarti engkau tidak pernah merasa perih lagi, tetapi rasa perih itu tidak lagi mengikat langkahmu seperti dulu. Engkau bisa berjalan sambil tetap merasakan sedikit nyeri, namun tidak berhenti. Engkau bisa berkarya sambil tetap mengingat masa lalu, tetapi tidak terperangkap di dalamnya. Di titik ini, Tuhan mulai menitipkan hal-hal yang lebih besar padamu. Bukan selalu berupa uang yang melimpah atau ketenaran yang mencolok, tetapi berupa kepercayaan. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan kecil yang tepat. Kepercayaan dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang mendukung. Kepercayaan dalam bentuk inspirasi yang hadir di waktu yang tidak terduga. Kepercayaan dalam bentuk keteguhan hatimu yang kini tidak mudah dibentuk oleh suara di luar dirimu. Dan ketika engkau menerima kepercayaan-kepercayaan kecil ini dengan rasa syukur, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Jejakmu menjadi lebih nyata. Engkau membuat keputusan-keputusan yang dahulu tidak pernah engkau bayangkan mampu engkau ambil. Engkau berkata tidak pada hal-hal yang dulu tidak pernah bisa engkau tolak. Engkau berkata ya pada tantangan yang dulu engkau hindari karena takut gagal. Engkau menata ritme hidupmu, memilih kebiasaan-kebiasaan baru, menyiapkan tubuh dan pikiranmu untuk jarak tempuh yang panjang. Sementara itu, di kejauhan, mereka yang dulu menertawakanmu mulai saling berbisik. Mereka kaget ketika mendengar kabar bahwa engkau kini sudah melangkah sejauh ini. Mereka heran melihat bagaimana engkau bisa setenang itu menghadapi hal-hal yang membuat mereka panik. Mereka terkejut melihat bahwa engkau yang dulu menjadi sasaran candaan sekarang menjadi tempat orang lain mencari saran. Tanpa mereka sadari, posisi telah bergeser. Orang yang dulu mereka letakkan paling bawah dalam peringkat batin mereka,
kini menjadi tolok ukur baru. Mengapa dia bisa, padahal dulu? Dan di sanalah, tanpa perlu engkau umumkan, engkau telah menjadi ancaman. Ancaman bagi narasi lama yang mereka pegang tentangmu. Narasi bahwa engkau tidak akan pernah bisa. Narasi bahwa engkau cuma bisa bermimpi tanpa bergerak. Narasi bahwa engkau berbeda, tapi berbeda yang tidak akan kemana-mana. Kini mereka harus menghapus narasi itu, atau hidup dalam kegelisahan, karena kenyataan tidak lagi mendukung keyakinan lama mereka. Namun, ancaman yang engkau bawa bukanlah ancaman yang merusak. Engkau adalah ancaman yang menyembuhkan. Kehadiranmu memaksa mereka untuk meninjau ulang cara mereka memandang dunia, memandang mimpi, memandang orang lain. Kehadiranmu memberi pesan diam-diam. Lihat, seseorang yang kalian remehkan pun bisa tumbuh sejauh ini. Jika dia bisa, berarti alasan yang selama ini kalian pakai untuk tetap diam sebenarnya tidak sekuat itu. Sebagian orang mungkin akan menolak pelajaran ini. Mereka akan semakin keras menutup mata, menolak mengakui bahwa cara pandang merekalah yang selama ini sempit. Namun sebagian yang lain, yang jiwanya lebih jujur, akan mulai membuka diri. Mereka akan mulai melihatmu bukan lagi sebagai bahan tertawaan, tetapi sebagai inspirasi yang tidak mereka duga. Mereka mungkin terlalu gengsi untuk mengakuinya di depanmu, tetapi di dalam hati, mereka mulai berkata, kalau dia bisa, mungkin aku juga harus berani lagi bermimpi. Di titik ini, engkau menghadapi babak baru dalam perjalananmu. Bagaimana engkau menjaga hatimu agar tidak mengeras saat orang-orang ini berubah sikap? Bagaimana engkau menerima penghormatan baru tanpa lupa bahwa engkau juga pernah berada di titik sangat rendah? Bagaimana engkau tetap membumi ketika semesta mulai mengangkat derajatmu di mata manusia? Jiwa terpilih, ingatlah selalu dari mana engkau memulai. Ingat kamar sempitmu. Ingat malam-malam ketika engkau menatap langit-langit dan bertanya, apa aku benar-benar punya masa depan? Ingat hari-hari ketika engkau merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti mengapa engkau bersikeras ingin mengubah hidup. Ingat doa-doa lirihmu yang engkau panjatkan sambil menahan tangis agar tidak terdengar siapapun. Semua itu bukan untuk membuatmu kembali kecil, tetapi agar engkau tidak pernah merendahkan orang yang hari ini sedang berada di posisi yang dulu pernah engkau tempati. Sebab kelak akan ada jiwa-jiwa lain yang mengalami apa yang pernah engkau alami. Mereka akan datang padamu, mungkin dengan mata berkaca-kaca, membawa mimpi yang belum matang, membawa keyakinan yang masih goyah. Mereka mungkin bercerita dengan cara yang berantakan, sama seperti engkau dulu, namun engkau akan melihat diri sendiri di mata mereka. Dan di sanalah Tuhan mengujimu. Apakah engkau akan tertawa seperti orang-orang yang dulu menertawakanmu? Atau engkau memilih untuk menjadi pelindung, menjadi pendengar, menjadi pengingat bahwa mimpi itu berharga? Jika engkau memilih untuk menguatkan mereka, engkau telah benar-benar naik kelas. Engkau tidak hanya tumbuh untuk dirimu sendiri, tetapi juga menjadi jalan bagi jiwa-jiwa lain yang hampir padam. Engkau tidak hanya menjadi ancaman bagi pola lama yang meremehkan, tetapi juga menjadi pintu bagi pola baru yang mengangkat. Engkau menjadi bukti bahwa orang yang pernah dijadikan bahan tertawaan bisa menjadi tempat orang lain menemukan harapan. Dan di tengah semua itu, jangan lupa untuk terus kembali pada sumber terbesarmu, Tuhan. Tanpanya, semua ini hanyalah gerakan kosong. Tanpanya, keberhasilanmu tidak akan membawa kedalaman, hanya memicu keangkuhan yang halus. Dengannya, setiap langkah mengandung makna, setiap luka mengandung pelajaran, setiap ejekan yang pernah engkau terima menjadi batu pijakan yang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Malam demi malam, jadikan percakapanmu dengan Tuhan sebagai ruang paling jujur. Di sana engkau boleh mengaku lelah, di sana engkau boleh mengaku takut,
Di sana engkau boleh berkata bahwa kadang engkau masih terbayang-bayang oleh tawa lama yang menusuk. Dan di sana pula engkau akan diingatkan bahwa pandangan manusia bukan akhir dari segalanya. Bahwa ukuran keberhasilanmu tidak ditentukan oleh siapa yang dulu menertawakan, tetapi oleh seberapa setia engkau menjalani peran yang Tuhan titipkan padamu. Jiwa terpilih. Hari-hari ke depan mungkin tidak selalu mudah. Masih akan ada suara yang meremehkan, mungkin dalam bentuk yang lebih halus. Masih akan ada ujian yang membuatmu merasa kecil lagi. Namun kini engkau sudah berbeda. Engkau sudah tahu bahwa sekalipun mereka menertawakan, engkau punya hak untuk tetap berjalan. Sekalipun mereka meragukan, engkau punya hak untuk tetap bermimpi. Sekalipun mereka memandang rendah, engkau punya hak untuk tetap menjaga kepala tegak, bukan karena sombong, tetapi karena engkau menghormati hidup yang dititipkan padamu. Dan ketika nanti engkau berdiri di satu titik yang bahkan hari ini belum bisa engkau bayangkan, engkau akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Engkau akan mengerti mengapa Tuhan mengizinkanmu melalui fase ditertawakan, diremehkan, diragukan. Karena tanpa semua itu, engkau mungkin akan menjadi orang yang sama seperti mereka. Karena tanpa semua itu, engkau mungkin tidak akan belajar bagaimana rasanya menjadi kecil tetapi tetap memilih bangkit. Karena tanpa semua itu, engkau mungkin tidak akan mampu memeluk jiwa-jiwa lain dengan kelembutan yang lahir dari pengalaman, bukan teori. Pada akhirnya, engkau akan menyadari, orang yang pernah mereka tertawakan kini berdiri sebagai ancaman, bukan karena engkau ingin menakuti, tetapi karena cahaya yang engkau bawa mengganggu kenyamanan gelap yang selama ini mereka pelihara. Engkau adalah pengingat hidup. Engkau adalah pengingat bahwa mimpi tidak boleh dipijak hanya karena tampak terlalu jauh. Engkau adalah pengingat bahwa Tuhan bisa meninggikan siapa saja yang wajahnya pernah mereka anggap tidak penting di keramaian. Maka teruslah berjalan, jiwa terpilih. Jangan kecilkan lagi dirimu. Jangan padamkan lagi mimpimu hanya karena pernah dijadikan bahan candaan. Jika hari ini hatimu masih terluka, peluklah luka itu dengan lembut, bukan dengan benci. Jika hari ini engkau masih merasa sendiri, ingatlah bahwa semesta sedang menata lingkaran yang baru untukmu. Dan jika hari ini engkau merasa belum sampai kemana-mana, lihat lagi ke belakang sejenak. Engkau sudah jauh meninggalkan versi dirimu yang dulu berdiri gemetar di hadapan tawa mereka. Engkau bukan lagi orang yang sama. Engkau adalah jiwa yang ditempa, dilatih, dan dipanggil untuk berdiri di tempat yang membuat banyak hati terpaksa bercermin. Dan di dalam keheningan batinmu, ucapkan pelan untuk dirimu sendiri. Aku mengampuni masa laluku. Aku melepaskan tawa mereka. Aku menerima diriku apa adanya dengan seluruh luka dan mimpinya. Aku akan terus berjalan, bukan untuk menakuti mereka, tetapi untuk menghormati jiwa yang Tuhan percayakan kepada tubuh ini. Itulah kemenanganmu yang sesungguhnya. Bukan ketika mereka akhirnya diam, bukan ketika mereka akhirnya memuji, tetapi ketika engkau tidak lagi menjadikan suara mereka sebagai pusat hidupmu. Engkau telah kembali ke pusat yang sebenarnya. Hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan dirimu sendiri, dan hubunganmu dengan mimpi yang dulu pernah ditertawakan, namun kini berdiri tegak bersamamu, siap berjalan sejauh yang semesta izinkan.